teman-teman, salam kenal. Namaku Wilda. Oke, mari lihat YouTube channel aku. Hari ini aku punya cerita tentang idol K-pop yang pernah mengalami kejadian horor gitu. Ada kira-kira 8 idol yang akan aku bahas hari ini. Mari kita lihat. Yang pertama, ada dari SNSD. Kejadiannya itu dialami oleh Yuri SNSD. Kalian pasti tahu kan Yuri SNSD itu yang mana? Yang seperti ini. Nah, Yuri itu waktu itu pernah ngalamin kan, dia itu bareng sama grup membernya lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia tuh kayak lihat Sunny SNSD. Sunny SNSD itu ada di sebuah kamar, katanya dia tuh main laptop serius banget gitu. Pas waktu dipanggil katanya Sunny gitu, nggak dengar sama sekali. Nah, waktu itu kan ya udah Yuri biarin aja lah, dia pikirnya gitu kan. Nah, waktu Yuri balik lagi melewati kamarnya Sunny masih main laptop gitu. Nah, waktu itu ya udahlah, mungkin anak ini lagi serius gitu kan ya pikirnya. Terus tiba-tiba Sunny tuh keluar dari kamar mandi. Terus Yuri tuh kayak gini, "Hah? Sunny, kamu bukannya main laptop di kamar?" Yuri tanya gitu. Terus Sunny bilang, "Hah? Enggak, aku dari tadi di kamar mandi." Lah, terus siapa dong yang dilihat Yuri di dalam kamar yang lagi main laptop? Siapa lagi kalau bukan hantu? Nah, yang selanjutnya ada dari Sunny SNSD sendiri, yaitu Sunny itu pernah mengalami waktu tidur, dia tuh tiba-tiba bangun terus kayak pusing gitu loh. Nah, karena dia tuh pusing, entah apa yang nggak tahu ya apa gitu, tiba-tiba ini kasurnya itu ada yang goyang-goyangan gitu loh. Katanya Sunny tuh lihat kayak perempuan rambut panjang gitu goyang-goyangin tempat tidurnya gitu, katanya keras banget. Terus Sunny gak berani buka mata gitu, takut. Terus akhirnya dia tuh coba berdoa biar hantunya itu pergi gitu loh. Nah, setelah dia berdoa terus teriak sekencang-kencangnya, habis itu hantu itu hilang dan kasurnya berhenti bergoyang. Seperti itulah, pendek ya ceritanya. Lalu ada dari Soyu Sistar, membernya Sistar. Aku sambil baca di laptop ya. Pernah ngalami horor, yaitu dia tuh cerita di sebuah reality show di KBS yang judulnya Hello Counselor, atau yang biasa dikenal sama orang-orang tuh Annyeonghaseyo gitu aja ya. Soyu menceritakan kalau pengalamannya itu pernah ketemu hantu yang berada di depan lift katanya. Nah, waktu itu dua member Sistar itu nunggu di depan lift itu, nunggu liftnya buka. Terus pas liftnya kebuka, katanya ada orang di dalam lift itu aneh banget gitu. Terus orangnya tuh langsung loncat ke depan dua member Sistar ini loh. Karena Soyu ini kaget, Soyu langsung teriak kenceng dong, sekenceng-kencengnya. Siapa juga yang gak kaget tiba-tiba ada orang yang loncat di depan kalian waktu lift terbuka gitu kan. Nah, dengar suara Soyu yang teriak keras nih, member Sistar itu semuanya terkejut. Bukan semuanya sih, yang satunya terkejut dan tanya gitu ke Soyu. Nah, apa yang dilihat Soyu gitu ya. Dan ternyata yang lihat tuh cuma Soyu, yang member satunya tuh nggak ngelihat. Jadi yang bisa ngelihat hantu waktu liftnya kebuka itu ya cuma Soyu. Nah, selanjutnya ini ada dari member Bangtan Sonyeondan, yaitu BTS. Kalian tahu BTS kan? Apalagi Jimin. Kalian tahu Jimin kan? Nah, Jimin ini pernah dapat kejadian horor. Hantu aja ketemu sama Jimin nih, kita nggak pernah. Hantunya itu ya, waktu itu Jimin itu pernah ngalami waktu itu loh, dia tuh kayak membungkukkan badan antara dua kaki. Kalian pernah lihat interviewnya BTS waktu Map of the Soul yang Seven, itu kan ada Jimin yang foto kayak balikin punggung di antara kaki gitulah, pokoknya gitulah ya, taulah. Nah, pas dia balikin badan, terus kepalanya itu ada di bawah di antara dua kaki gitu, gini kan ya, gini. Nah, tiba-tiba itu ada bayangan lewat.
bayangan lewat itu dikira Namjoon. Nah pas dipanggil Hyung gitu kan, Namjoon itu nggak nyaut. Terus dipanggil-panggil lagi nggak ada sautan, berarti itu memang bukan Namjoon yang lewat, dan Jimin itu memang sendirian di situ, jadi nggak ada orang lain yang ada di situ selain Jimin. Terus selanjutnya ini ada kejadian dari Solar Mamamoo. Kalian pasti tahu kan Solar Mamamoo? Nah, Solar ini pernah jadi bintang tamu di acara reality show Knowing Brother. Terus Solar tuh cerita kan tentang apa yang dilihat gitu loh. Solar tuh ngomong kalau dia itu sedang di luar kamar, terus dia tuh lihat Hwasa. Nah, Solar itu ngelihat Hwasa cuma pakai pakaian dalam aja gitu loh. Terus Solar tuh kayak tanya gitu, katanya Hwasa akan mandi gitu, makanya dia cuma pakai baju dalaman gitu aja. Nah, tapi pas Hwasa itu ditanya gitu itu nggak jawab gitu loh. Jadi maksudnya itu kayak Hwasa itu cuma pakai baju dalam, terus Solar itu tanya, kamu kenapa kok cuma pakai gitu doang? Terus Hwasa itu diam aja. Nah, dipikir Solar kan dia mau mandi gitu ya, jadi Solar tuh diam aja meskipun dia pakai kayak gitu loh maksudku. Nah terus lalu Solar itu baru sadar ternyata Hwasa itu nggak ada di kamar, Hwasa itu nggak ada di dorm, nggak ada di asrama. Hwasa itu baru pulang kampung dari Jeonju. Dia tuh pulang kampung gitu loh, pulang kampung ke Jeonju. Jadi mungkin Solar tuh lupa ya kalau Hwasa tuh pulang kampung. Nah tiba-tiba Hwasa itu lewat kan, ya dikira Hwasa memang ada di dorm gitu. Ternyata itu bukan Hwasa, itu hantu. Terus selanjutnya ini ada dari Jiyeon Tiara. Kalian tahu kan Jiyeon Tiara? Dia tuh sering banget main drama Korea. Nah, Jiyeon ini kan pernah main film yang judulnya itu Dead Bell, film horor sekitar tahun 2009-2010 lah ya. Ya gitulah. Waktu di syuting itu kan, dia tuh main sama pemain lain, main peran gitulah ya. Tiba-tiba itu Jiyeon sama teman-teman yang syuting tuh denger suara cut gitu kan, produsernya bilang cut, sutradaranya bilang cut, bilang gitu kan. Terus sutradaranya marah dong, terus bilang gini, kenapa kalian kok berhenti, wong syutingnya lancar, dialog kalian lancar, kenapa berhenti, bilang gitu kan. Terus Jiyeon sama teman-temannya tuh bilang, Pak, ada yang bilang cut, makanya kita berhenti, bilang gitu kan. Terus sutradaranya ngotot dong, aku nggak bilang cut, kita nggak ada yang bilang cut. Terus sutradaranya tuh ngotot ngecek rekamannya, ternyata di rekaman itu ada terdengar suara cut dari sutradara itu sendiri. Nah sutradaranya bingung. Jadi itulah pengalaman Jiyeon dan teman-temannya waktu syuting di film Dead Bell, film horor, dapat kejadian horor juga. Lalu selanjutnya ada dari Jin Young B1A4. Jin Young ini pernah cerita di acara Knowing Brother. Jin Young itu pernah mengalami tidur sambil berjalan gitu loh, tidur tapi sambil jalan gitu. Nah pas dia ngalami hal itu, dia itu melihat sosok hantu yang sedang megangin sebuah cermin yang besar banget, terus nunjuk bayangannya sendiri gitu loh. Kayak gimana ya, misalnya tuh kayak ini loh, mungkin hantu itu pegang cermin, terus hantu itu nunjuk bayangannya dia sendiri di cermin gitu kali ya. Kurang paham juga maksudnya. Selanjutnya itu Sana Twice. Ada yang tahu Sana Twice kan? Nggak mungkin nggak tahu Sana Twice. Nah Sana ini pernah mengalami kejadian horor waktu dia jadi trainee. Nah waktu trainee itu dia baru pulang selesai latihan malam dan pulang ke asrama mungkin ini ya maksudnya, melihat Sana Twice melihat seorang temannya sesama trainee yang sedang duduk itu sambil kayak capek gitu loh kan. Nah Sana tuh mau nyapa hey gitu, tapi dia tuh takut ganggu, jadi Sana tuh nggak nyapa teman sesama trainee-nya gitu loh. Terus Sana tuh lewat aja, nggak nyapa gitu loh. Pas Sana itu sengaja lewat di depannya ya,
Mungkin kalau dia nggak nyapa, mungkin temannya yang nyapa, pikirnya Sana itu gitu. Tapi setelah Sana itu ngelewat teman trainingnya, ternyata teman trainingnya itu nggak nyapa. Ya udahlah, Sana kayak mikir gitu aja kan. Terus akhirnya Sana tuh ngelihat ke belakang. Nah pas lihat ke belakang, ternyata nggak ada orang sama sekali. Jadi yang dia lewati itu, yang dia pikir teman trainingnya, ternyata itu bukan teman trainingnya. Ternyata dia tuh hantu, dia ngelewati hantu. Begitu. Sekian cerita dari aku. Menurut kalian ceritaku ini bagus atau enggak? Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen jika kalian suka sama konten aku. Jika kalian merasa aku terlalu cepat bercerita, tinggal komen aja ya. Atau kalian ingin cerita yang lain, maaf ini baru aku pertama kali buka channel, jadi aku agak kaku, jadi mohon maafin ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.